apa kabar? Semoga hari-hari Anda senantiasa diisi dengan cerita menarik kala menghabiskan waktu dengan orang-orang tersayang. Untuk mengisi hari Anda, Healthy Life menemani viewers untuk memberikan informasi gaya hidup sehat dan dunia kesehatan. Semua akan terangkum dalam Healthy Life. Siapa yang tak senang dengan kemajuan zaman? Perkembangan di setiap aspek kehidupan senantiasa disambut baik oleh seluruh manusia di muka bumi ini, termasuk juga soal dunia pangan. Ya, makanan yang kita santap pun tak lepas dari perkembangan teknologi. Contoh konkretnya adalah banyaknya tersedia makanan cepat saji, makanan instan hingga makanan beku yang menggunakan bahan pengawet dalam proses pembuatannya. Bahan-bahan kimia tersebut yang ikut terserap oleh tubuh melalui makanan yang kita konsumsi sehari-hari tentunya menimbulkan efek yang kurang baik bagi tubuh kita secara keseluruhan. Dampak terkecil yang dapat kita lihat bila ada yang salah dengan tubuh kita adalah dengan sinyal yang dikirim tubuh, seperti contohnya kulit yang kering, wajah yang kusam, dan yang lainnya. Sebagai dokter anti-aging, Dr. Widya Murni ingin berbagi pola hidup sehat melalui sebuah cara yang cukup menarik, yaitu Healthy Cooking Class. Aging population is growing, ya. Kita lihat di seluruh dunia, katanya saat ini ada sekitar 100.000 orang berusia di atas 100 tahun yang pada sekitar tahun 2050 akan berjumlah 2,2 juta. Nah, apa sebenarnya aging itu? Aging adalah sebuah proses menuju penuaan dan menimbulkan atau mengeluarkan tanda-tanda. Tanda-tanda yang tadi kita lihat, kok ada saya tangannya begini, kok saya badannya begini, ke mata saya begini, itu semua adalah sign of aging, ya. Dan sekarang ini kita mengenal ada dua usia, yaitu usia kronologis dan usia biologis. Usia kronologis adalah usia pada KTP kita. Kita punya KTP, itu ada usia yang kita tidak bisa ngarang-ngarang, ya. Kalau kita mau ngaku tua atau mau ngaku muda, nggak bisa. Di situ sudah tercatat. Tapi usia biologis adalah usia yang karena sel-sel kita begitu sehat, walaupun usia KTP kita terus bertambah, usia biologis tetap bisa muda. Ya, kenapa saya bicara seperti ini? Setiap malam pada saat kita tidur, semua sel-sel rusak dalam tubuh kita diganti oleh sel-sel yang baru. Jadi jutaan sel yang rusak akan selalu tergantikan oleh jutaan sel yang baru pada saat nutrisi yang kita makan itu nutrisi yang sehat. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu complete healthy lifestyle. Dan ini adalah piramida makanan sehat. Jadi kita lihat, bukan nasi, nggak ada nasi di sini, ya. Paling bawah, yang paling banyak adalah sayur dan buah. Dan sayur hanya yang mentah saja yang bersifat alkali. Kalau tubuh kita buat sebasa mungkin atau sealkali mungkin, semua penyakit akan minggir. Makanya masakan hari ini mengurangi yang dimasak, ya. Ada yang dimasak tapi sedikit, lebih banyak yang seger. Saya ajarin bikin jus, fresh juice dari sayur-sayuran. Jangan makan yang enak-enak belum tentu sehat, yang sehat-sehat belum tentu enak. Hari ini kita ajarkan makanan sehat yang enak. So viewers, menu masakan apakah yang akan diperagakan? Keep stay tuned on MNC Channel.
Healthy Life. Viewers, sudah menjadi informasi yang tak asing bila segala sesuatu yang berkaitan dengan alam adalah baik bagi tubuh. Kita contoh fokuskan saja pada makanan. Badan kita memerlukan nutrisi yang sealamiah mungkin untuk dikonsumsi dan mengaliri seluruh tubuh. Sayur dan buah merupakan dua hal yang mengandung banyak nutrisi penting tersebut. Cooking class yang diadakan Jakarta Anti-Aging Center, Menteng, Jakarta Pusat, Dr. Widya mengajarkan para peserta bagaimana cara membuat bubur Manado. Apakah yang spesial dari makanan khas Sulawesi Utara ini? Hai pemirsa Healthy Life, selamat siang. Kembali dengan Dr. Widya. Hari ini kita akan belajar makanan sehat. Untuk itu, menu pertama adalah bubur Manado. Adapun bahan-bahan untuk membuat bubur Manado yaitu ubi, labu kuning, kemudian jagung dan sedikit beras, kemudian aneka sayur yaitu sayur bayam dan kangkung, ada sayur gedi dari Manado, kemudian bumbunya garam, gula pasir, kemangi, daun bawang, daun kunyit dan serai. Yuk kita lihat yuk cara pembuatannya. Ini bubur adonan dasar. Seperti ini buburnya, kemudian kita ambil dan akan kita masak bersama sayur bayam dan sayur kangkung. Ada bumbunya daun bawang dan daun pandan. Bubur Manado adalah menu sarapan pagi orang Manado. Tetapi saat ini bubur Manado sudah menjadi menu yang bisa dimakan oleh siapa saja di Indonesia. Dah? Ini stevia, ya, ini stevia. Pemirsa, saya mengajarkan bubur Manado karena bubur Manado itu selain kaya dengan sayur-sayuran, dia juga minimalis karbohidrat. Dalam hal ini, karbohidrat yang ada yaitu labu dan ubi adalah karbohidrat kompleks dan sangat sedikit menggunakan beras. Karena beras adalah karbohidrat simple yang tidak baik untuk dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Jadi ini lagi mengambil bahan-bahan, sudah kita ngambil semuanya, kita akan bikin masing-masing di meja tempat kita belajar masing-masing. Pertama kita masukkan bubur. Ibu-ibu lihat sini dong, ibu-ibu. Ini bubur yang kita ambil tadi, kita masukkan ke sini sebagai adonan dasar. Ya. Kemudian sekarang kita tunggu sekitar 3-5 menit. Kalau sudah mendidih, kita tinggal cemplungin sayur-sayur yang tadi kita ambil. Kita masukin sayurnya, semua masukin aja. Ya, coba. Ya, kita masukin. Coba. Ya, semua sayurnya kita masukin. Ya. Jangan lupa garam dan bumbu-bumbu merica, masukin aja. Mari kita makan, bubur Manadonya sudah jadi. Bisa kita langsung makan dengan sambal roa.
kita melakukan aktivitas untuk melatih gaya hidup sehat melalui pola makan yang tepat atau memasak makanan yang sehat. Seperti kita ketahui, tidak semua orang otomatis memiliki pola makan sehat seperti yang ideal. Pola makan sehat yang kita anut masing-masing berdasarkan pengalaman dari rumah kita masing-masing ataupun berdasarkan pola makan yang kita sukai. Walaupun itu semua belum tentu sehat seperti apa yang diharapkan oleh sehat secara ilmiah. Nah, saat ini karena ilmu kedokteran lifestyle begitu sangat berkembang, ilmu anti-aging medicine juga telah meneliti bagaimana hubungan antara pola makan sehat dengan penyakit yang kemungkinan akan kita miliki. Dan bagaimana sebaiknya jalan hidup sehat yang harus kita lakukan. Di sini termasuk nutrisi apa yang harus kita konsumsi, dan seperti yang kita ketahui, nutrisi paling kaya itu berasal dari makanan yang segar. Makanan yang segar adalah makanan yang kita dapatkan dari alam, berarti sayuran, tumbuh-tumbuhan, mungkin juga protein hewani, mungkin juga protein dari kacang-kacangan. Teori mengatakan sayur dan buah adalah makanan yang harusnya paling banyak kita makan. Sayangnya, karena waktu yang terburu-buru atau kita ingin makan secepat-cepatnya, seringkali kita hanya mengonsumsi sayur mungkin 1 kali sehari atau seadanya saja. Sedangkan makanan yang kita sering makan adalah makanan-makanan instan atau makanan kue-kue yang selalu sudah dikemas dengan menarik sehingga selalu menjadi alasan untuk kita melampiaskan nafsu makan kita dengan kue-kue tadi. Nah, di sini kita kembalikan bahwa pola makan sehat yang menjaga keseimbangan hormon harus berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan nomor 1. Makanya kita memilih bubur Manado untuk menjadikan hidangan untuk kita pelajari hari ini. Di situ sebenarnya ada sayur-sayuran, jadi ada kangkung, bayam, ada sayur gedi dari Manado sendiri. Kemudian ada juga buah, bisa dianggap buah, bisa dianggap juga sumber karbohidrat. Di situ adalah ubi, kemudian labu kuning, labu parang tua. Ya. Nah, labu ini sangat bersifat antioksidan kuat, terutama untuk mereka yang ingin mencegah kanker. Ya, kemudian ubi juga. Jadi yang harus dihindarkan adalah karbohidrat simple. Karbohidrat simple di situ adalah beras. Makanya penggunaan beras pada bubur Manado sangat sedikit. Viewers, dari pembuatan bubur Manado tadi, dapat kita ambil berapa poin penting mengenai cara memasak. Pada beberapa jenis bahan baku masakan, khususnya sayur dan buah, sebaiknya tidak mengalami proses masakan yang terlalu lama. Hal tersebut dilakukan agar kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung dalamnya tak lenyap selama proses pengolahan. Thanks for keep stay tuned on Healthy Life. Viewers, berkenaan dengan menu makanan, rasanya tak ada batas bila kita bahas. Sudah lebih dari jutaan menu masakan yang diciptakan, namun kreasi menu tak pernah berhenti tercipta. Kali ini adalah menu makanan asal Thailand yang menjadi pilihan Dr. Widya untuk dipraktekkan. Tentunya bukan tanpa alasan. Lantas rahasia apa yang terkandung di balik lezatnya masakan Tom Yum? Berikut liputannya. Pemirsa, sekarang kita akan masak makanan lain yaitu Tom Yum. Tom Yum adalah makanan asli Thailand yang juga kaya dengan cita rasa, di mana menggunakan bahan dasar ikan dan bumbu-bumbuan. Tom Yum sangat sehat dan segar karena menggunakan bumbu-bumbu yang rempah-rempah yang sebenarnya berkhasiat untuk menyehatkan tubuh kita. Adapun cara membuat Tom Yum,
kita haluskan bawang putih, lada bubuk, ketumbar, lengkuas, dan serai, daun jeruk, daun seledri, daun ketumbar, tomat rawit merah, garam, dan gula kita masukkan di dalam air yang sudah dididihkan. Kita icip ya. Wow, segar. Ternyata tom yumnya enak juga loh. Yuk kita makan sekarang. Nah pemirsa, kenapa kita memilih menu tom yum sebagai menu sehat kita hari ini? Karena menu tom yum itu sangat kaya cita rasa. Jadi sangat segar, membuat orang yang tidak doyan makan ikan pun akan menyukainya. Sekarang ini di supermarket banyak sekali tom yum pasta atau adonan bumbu untuk membuat tom yum buat mereka yang males. Tetapi lihat, hari ini kita membuat sendiri, ternyata tidak susah bukan? Tinggal perlu kreativitas sendiri untuk membuat rasa tom yum menjadi cita rasa yang kita sukai. Proses masaknya tidak begitu susah kan? Pertama kita hanya mendidihkan air dengan berbagai bumbu. Kalau sudah mendidih, kita tinggal masukkan ikan dan jamur, kemudian daun-daun yang lain. Siap deh tom yum dihidangkan. Ya, kita memang mengemas acara kursus masak ini sedemikian menarik sehingga tidak ada lagi ibu-ibu yang pulang dari sini dan bilang nggak tahu gimana masaknya. Ya, kita sudah berikan pegangan, ada handout, bahan dan alat dan bagaimana kita memasaknya. Di sini justru diberitahu bahwa konsumsi sayur-sayuran itu sangat penting. Bahkan ada orang yang lebih cepat menderita penyakit tertentu atau mungkin bahkan lebih cepat meninggal hanya karena dia tidak biasa makan sayur. Ya, karena dalam menghadapi penuaan begitu banyak radikal bebas dan begitu banyak penyebab penuaan yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harusnya memiliki banyak cadangan cara untuk menghasilkan regenerasi sel-sel kita yang rusak yang terjadi berjuta-juta sel setiap hari. Salah satu gerakan yang kita kenal adalah gerakan makan ikan. Karena Indonesia itu sebenarnya terdiri dari kepulauan, negara kepulauan yang kaya dengan hasil laut, tetapi sayangnya tidak semua orang, tidak semua anak hobi makan ikan. Nah, ini sebenarnya tergantung dari kebiasaan rumah masing-masing untuk mengajarkan cita rasa ikan. Tak lengkap rasanya bila sebuah rangkaian menu masakan tersaji tanpa minuman. So, agar seimbang, Dr. Widya juga memperkenalkan healthy juice yang terbuat dari tak hanya buah-buahan segar, namun juga sayur-sayuran. Well, ini bisa jadi alternatif cara mengkonsumsi sayuran juga loh viewers. Nah ibu-ibu, hari ini kita akan belajar bikin aneka jus. Mungkin jus itu terdengarnya biasa saja ya, sudah biasa minum jus. Tetapi hari ini saya akan ngajarin bikin jus yang luar biasa sehatnya. Sekarang kita mulai ya. Kita akan mulai dengan jus hijau. Kita akan pakai, di sini saya sudah siapkan sayur-sayur. Ini sayur kale ya. Sayur kale ini kalau kita search kaya sekali dengan mineral. Jadi mineral itu kita dapatkan dari sayur asli. Jadi kalau kita nggak makan sayur begini setiap hari, itu artinya kita harus minum suplemen. Tapi kalau kita bisa makan sayur-sayur seperti ini, kita tidak perlu minum suplemen lagi. Ini seledri ya. Organik ini.
Oke, saya akan tambahkan nanas. Jadi nanas ini adalah buah yang selain kaya dengan vitamin C, dia mengandung enzim bromelain. Bromelain itu adalah enzim anti-inflamasi, anti pegel, anti sakit. Yang sering sakit kepala, ya, sakit badan, pegel-pegel. Nah, kita masukkan di sini daun ketumbar. Daun ketumbar ini kaya dengan antioksidan dan dia akan mengeluarkan logam berat yang mungkin kita terkonsumsi dari ikan yang ada merkuri, ya. Dia akan mengeluarkan secara perlahan-lahan. Nah, pemirsa, ini saya sudah membuat jus sayur dari sayur-sayur hijau, yaitu sayur kale, sayur caisим, nanas, dan daun ketumbar. Mari kita coba. Sebenarnya paling baik kita minum jus itu adalah pagi hari. Jadi pada saat lambung kita masih kosong, paling baik kita konsumsi jus sayur. Kenapa jus sayur? Karena jus sayur ini bersifat alkali. Jadi kita sering makan jus dari buah-buahan. Tetapi sebenarnya jus buah-buahan itu bersifat asam dan jus dari sayur-sayuran itu bersifat basa. Tubuh akan semakin sehat jika kita buat dalam suasana alkali atau basah. Jadi di pagi hari pada saat perut kita kosong dan kita isi dengan jus sayuran, itu akan membuat suasana tubuh kita menjadi alkali. Makanya hari ini kita melakukan kelas healthy cooking class karena kita ingin mengajarkan bahwa enak tidaknya makanan sebenarnya kita sendiri yang menentukan, karena cita rasa apapun bisa kita tambahkan. Kurang asam kita bisa tambah jeruk, kurang lain kita bisa tambah serai, ya, kurang garam atau kurang pedas kita bisa tambah merica. Jadi semua bumbu-bumbu yang ada, termasuk jahe, lengkuas, kunyit, itu sebenarnya semua bumbu-bumbu yang menyehatkan. Sebenarnya yang dinamakan healthy food adalah konsep makanan yang rendah kalori. Kalori itu terdiri bisa dari karbohidrat, bisa dari lemak, bisa dari protein. Nah, makanan yang paling kaya kalori adalah yang paling kaya karbohidrat. Berarti kita harus menghindari karbohidrat sebanyak mungkin. Paling baik kita makan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu adalah karbohidrat yang tidak mudah dirubah menjadi glukosa. Disitulah kita makan pilihan ubi, singkong, labu, talas, atau yang lain-lain. Yang penting bukan nasi atau terigu. Dan itulah akhir dari perjumpaan kita di episode kali ini. Tak terasa, 30 menit sudah Healthy Life hadir menemani viewers di rumah. Saksikan terus Healthy Life hanya di MNC Channel. Bye-bye!